Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza. Saya mahasiswa dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun negara berkeadaban. Kita lanjut di slide kedua. Konsep dasar negara. Yang pertama itu pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, ya karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Adapun menurut Wirjono Projodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Kita lanjut di slide selanjutnya. Yang kedua, unsur-unsur negara. Terdapat seperti rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal, menetap, atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud menetap. Yang selanjutnya, wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial. Yang dimaksud wilayah ekstrateritorial adalah kapal di bawah suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Kita lanjut. Berkenaan dengan wilayah perairan, ada 3 batas wilayah laut Indonesia. Yang pertama, batas laut teritorial. Batas ini adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Yang kedua, batas landas kontinu. Batas ini dari garis dasar tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif. Batas ini adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kita lanjut. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintahan yang berdaulat artinya pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kita lanjut. Adapun sifat-sifat negara itu seperti sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Adapun sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Adapun sifat mencakup semua,
Sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Kita lanjut. Tujuan negara. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut. Bentuk-bentuk negara, yaitu seperti negara kesatuan, bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini dibagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Kita lanjut. Adapun negara serikat, negara ini berbentuk gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Bentuk negara ini dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu monarki, adalah suatu bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Monarki ini terbagi 2, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Sedangkan monarki konstitusional adalah pemerintahan dengan kekuasaan kepala negaranya dibatasi oleh ketentuan konstitusi negara. Yang kedua, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berdasar pada kedaulatan rakyat atau mendasar kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, aman, dan adil. Kita lanjut. Hubungan agama dan negara. Hubungan agama dan negara cukup banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah
pendiri negara itu sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang bertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang emas yang menghubungkan antara agama dan negara. Kita lanjut. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan para pakar Muslim hingga kini. Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pandangan. Yang pertama itu paradigma integralistik. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, paradigma simbolik. Paradigma simbiotik adalah hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara berbagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas agama dan negara. Agama dan negara merupakan 2 bentuk yang berbeda sama dan satu sama lain memiliki gerakan masing-masing, sehingga keberadaan yang harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.